Alah, ngopo neh gitu. Nah, godong-godong ini. Selamat datang di Lucas Gereja Channel. Dan kali ini masih dengan segmentasi lanjut ya. So kali ini tuh aku lagi bawa Vespa ya, Vespa Matic ya. Motor idaman teman-teman Bali. Karena banyak banget yang pakai di sini. Terus ini punya siapa nih bang? Ini punyanya pacarnya adik saya. Jarang Bali, Bali asli. Astaga, dogi, dogi. Enak banget nyebrangnya deh. Buat teman-teman yang tahu ya, di daerah Denpasar ya, aku tuh sebenarnya kalau misalkan nih ngevlog nih, ini berarti udah kali ke sekian ya pokoknya ya. Walaupun kemarin itu terhitung untuk pertama kali, tapi sebenarnya sebelumnya itu aku udah pernah ngevlog juga, tapi itu gagal kan. Yang video pertama banget itu gagal gara-gara ketutup. So kali ini aku bingung mau ke arah mana. Defaultnya tuh ya arah ke Ida Bagus. Karena jalanannya lebar enak gitu loh, kayak mendeskripsikan benar-benar Bali itu seperti apa gitu loh. Pokoknya jangan gerak aja. Mepet banget bro. Mepet banget bro. Jadi ini aku tuh tanya sama si pacarnya adikku tuh nggak tahu nih Vespa tahun berapa. Kayaknya tuh ntar aku hitung dulu dari platnya 28, 23, berarti 2023 atau 2023 atau 2018 ya. Entah tahun berapa ini. Pokoknya bukan yang generasi pertama yang pasti dan bukan yang terbaru karena yang terbaru itu aku ngehnya itu ada perbedaan di bagian beberapa titik bodinya. Cuman ya iseng aja lah aku bahas tentang Vespa ya dan kebetulan motorannya di Bali dan juga aku akan beropini nih karakternya orang Bali itu seperti apa sih, dia beli motornya kayak gimana aja sih, coba ya aku komentar ya. Mungkin kalau salah tolong dikoreksi ya, karena ya memang saya baru 1 tahun ini ya di Bali ya, jadi mencoba memahami karakter-karakter orang yang di Bali gitu loh. Setiap merek yang ada itu pasti punya alasan ya untuk memilih atau dipilih. Aku pernah dapat case satu temenku itu debat sama orang tuanya. Temanku tuh pronya Vespa, orang tuanya itu pronya itu Fazio. Karena kebetulan aku bawa Vespa, jadi apa sih spesialnya Vespa gitu loh, kok sampai orang-orang tuh bener-bener apa ya, bener-bener tertarik sama motor yang sebenarnya ya gimana ya, 150 cc itu harganya mirip-mirip seperti X-Max 250 cc. Apa spesialnya gitu loh. Pasti kalau misalkan nih ada beberapa orang pasti akan beropini kalau dinaikin tuh Vespa tuh punya pride sendiri bang, punya sesuatu yang premium sendiri gitu loh. Ya walaupun untuk 150 cc nya kalau untuk feeling berkendaranya itu tuh sebenarnya tarikannya juga ya nggak spesial-spesial amat. Kalau lemot juga nggak juga gitu loh. Tapi kalau yang 125 sih biasa aja sih. Tapi kebetulan yang aku bawa ini kan 150 kan. Jadi menurutku sih so-so lah gitu loh. Balik lagi ke case yang temanku tadi, dia itu berdebat sama orang tuanya kalau dia tuh yakin untuk memilih Vespa sebagai pilihan motornya gitu loh. Tapi bapaknya itu nggak terima, karena apa? Dia overprice gitu loh, overprice dan juga ngapain beli mahal-mahal gitu loh. Dibanding Vespa mending Fazio gitu loh. Ya bapaknya kaum mendang-mending ternyata. No offense ya, no offense. Dan pada akhirnya perdebatan itu tidak kunjung usai. Dari yang aku pelajari bapaknya itu mikirnya overpress satu kedua ya sama-sama motor dan juga secara kualitas mesin juga sama mirip gitu loh. Sebenarnya kalau head to head tuh nggak bisa sesuai juga sih. Kalau untuk Fazio atau Villano itu kan 125. Ini asumsinya itu untuk Vespa yang 150 gitu loh. Memang secara cc kan dia lebih besar ya, tapi harganya itu terpaut bro. Di Vespa tuh kalau nggak salah ya TR-nya itu 40 sampai 50-an juta ya untuk tipe standar lah, itu standar loh ya. Kita nggak ngomongin yang Vespa SE ya, bukan yang special edition ya. Kembali lagi membahas soal case itu, sebenarnya itu perdebatan yang tidak akan ada ujungnya gitu loh. Karena gini ya, orang yang udah naik Vespa tuh kayak nggak tahu kenapa ya, mungkin pride-nya tersendiri dan juga punya apa ya, kesan classy-nya itu bener-bener ngena gitu loh ke orang-orang gitu loh. Kalau dilihat secara body ya, secara kualitasnya itu juga ya 11-12 ya. Memang kalau untuk beberapa, untuk segmentasinya Vespa itu dia bodinya lebih lebih mantap ya dibanding Yamaha atau Honda gitu loh. Tapi menurutku karena memang menyesuaikan harganya,
Nggak terima dong kalau harga 40 sampai 50-an juta itu dikasih bodi yang sekasar itu atau sesembarang itu gitu kan, nggak mungkin dong. Jadi menurutku itu penyesuaian juga nggak bisa head to head juga gitu loh, aneh juga ya. Bang, kalau misalkan ditanya nih, budget 40 jutaan, 50 jutaan mending X-Max atau Vespa? Juga nggak bisa gitu loh, karena target pasar atau market share-nya itu tuh segmentasinya tuh beda gitu loh. Mau dipaksain kayak gimana pun lebih worth it X-Max lah gitu kan, kalau mending gitu lebih worth it 250 lah, dapat cc 250 dan juga lebih besar, lebih gambot gitu kan dibanding Vespa. Ngapain beli Vespa gitu loh, nggak bisa juga gitu. Kembali lagi ya, aku nggak tahu tracknya tuh kemana. Kalau misalkan ke arah Ide Bagus tuh kayak udah langsung lebar gitu loh, jalannya lebar gitu loh. Jadi ya maaf ya, mungkin next time ya aku akan coba vlog dengan memutari Bali di daerah yang lain. Tapi karena untuk sementara ini belum ada kegiatan touring ya, belum ada kegiatan yang melakukan perjalanan jauh di atas 30 kilo. Ya sementara aku cuma muter-muter di daerah sini. Dia sudah ABS, terus untuk instrumen clusternya atau dashboardnya tuh ya sebenarnya biasa. Dia masih pakai analog, terus di sini digital. Untuk kilometer dia sudah digital. Untuk modenya ini untuk ganti trip A, trip B biasa. Total kilometernya dia masih 13.000. Ini motor jarang dipakai ini karena dia juga ada NMAX turbo di rumah. Sen kanan, sen kiri, lampu dekat, lampu jauh, klakson, starter udah normal sih. Dia itu untuk tipenya S150 dan dashboard yang di bawah sini masih classy dengan style yang dulu ya, Vespa yang 2 tak pun ya pakai yang seperti ini ya. Tapi memang nggak bisa dipungkirin ya, bodinya Vespa itu walaupun dimirip-miripin pun kayak mau Scoopy atau Fazio atau Villano, dia tetap punya karakter sendiri. Dan lah, baru dibahas ada Scoopy. Dia tuh masih punya karakter yang bener-bener apa ya, karakternya tuh kuat banget gitu loh. Jadi kalau misalkan orang lihat atau first look lihat orang naik Vespa itu kayak udah beda gitu loh, pandangannya tuh beda gitu loh. Dan untuk persewaan motor di sini pun laku banget kalau untuk Vespa gitu loh. Terakhir kalau nggak salah sih untuk normal day itu tuh 100.000 ya, cuma 100.000 per hari. Nggak tahu, coba teman-teman ada yang punya info persewaan di Bali Vespa. Kalau aku kemarin lihat price listnya tuh seperti itu gitu loh. Cuman aku belum kenal ya sama mereka ya. Mungkin next time aku akan cari ya untuk kenalannya. Siapa tahu nih bisa kasih info buat teman-teman yang mau ke Bali pakai Vespa gitu kan. Aku bisa infoin gitu loh, siapa tahu gitu loh. Cuman ya gimana ya, motoran di Bali pakai Vespa itu memang spesial sih. Dan kita tetap ngetes ya di arah Ide Bagus, kita mau cornering pakai Vespa kayak gimana, limbung atau tidak. Pelan-pelan dulu aja. 80. Anteng sih ini motor sih, anteng sih. Karena emang untuk ukuran bannya lebar juga kan. Masih anteng sih. Ini motor masih anteng sih. Tapi karena memang kilometernya masih kecil ya. Ya bukan karena itu sih. Salah satunya juga mungkin ini motor historinya atau maintenance-nya juga rajin juga ya. Salah satunya juga bisa di faktor itu. Oke, kita tidak usah jauh-jauh ya. Nanti lurus tiba-tiba ke Kintamani kan kaget juga saya. Unik sih. Naik Vespa tuh unik sih. Ini sama kita membahas tentang Vespa yang 2 tak. Padahal itu motor sebenarnya nggak ada enak-enaknya. Dalam artian ini aku bukan menyinggung ya. Ini garis bawahi dulu. Dalam artian nggak ada enak-enaknya itu motornya kebanyakan maintenance dan ada beberapa masalah dikit-dikit. Kabel koplingnya lepas misalkan kayak gitu ya. Cuman aku tidak bisa memaksa bahwa orang yang naik motor Vespa 2 tak itu adalah orang yang kurang ilmu atau gimana. Aku nggak mau ke arah ngatain kayak gitu ya, nggak, bukan. Aku respect malahan karena mereka tuh melihat bukan cuman tunggangan yang enak aja, tapi di satu sisi mereka tuh punya cerita di balik itu gitu loh, punya pride tersendiri gitu loh. Respectnya adalah orang yang udah ngerti banget dengan passionnya atau hobinya, dia akan melakukan segala hal untuk bisa melakukannya itu, melakukan hobinya gitu loh. Dan kalau misalkan sudah paham banget kayak temenku yang ada di Magelang, Aji Fas, pasti kayak udah ngerti dengan seluk beluknya Vespa kayak gimana gitu loh. Dan punya cara untuk nikmatin gitu loh. Ya itu sih.
Ini garis bawahi dulu ya, ntar nanti saya dihujat lagi, astaga. Bukan, niatnya bukan seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi ini motor masih enak bro, beneran. Ya misalkan nih ada yang orang yang mau ke Bali nih, dibanding naik mobil yang kemana-mana macet ya. Nah, anggap di depan itu macet tuh sudah menumpuk ya antrian mobil ya. Milih untuk motoran ya Vespa itu adalah salah satu motor juga yang menarik gitu loh. Tapi kalau ini ya untuk Vespa S150 ini tuh profilnya emang nggak tinggi bro. Jadi kalau buat teman-teman yang punya tinggi nggak sampai 165, maybe 155, 160 itu agak menyulitkan ya. Prefer kamu pilih Fazio atau Villano aja yang lebih pendek profilnya. Karena emang classy-nya Fazio itu juga ya not bad gitu loh. Ini kita tidak mau head to head ya, bukan ya. Tapi lebih memilih preferensi ya. Lebih baik apa? Tahu Scoopy itu yang lebih pendek ya, itu buat teman-teman nih yang punya tinggi 155 gitu kan, ciwi-ciwi gemes 155. Itu kalau misalkan pakai Vespa itu di tinggi 155 itu agak jinjit ya, jinjit balet ya. Kalau saya ini 170 pun nampak sih aman. Cuman memang profilnya dia agak tinggi dan juga seatnya tuh lebar bro. Aku tuh kemarin nanyain adikku, kalau misalkan kamu pacaran nih sama ayangmu nih, kalau misalkan boncengan sama Vespa sama NMAX, kamu pilih mana? Dia pilih NMAX. Mungkin karena seatnya dia nggak terlalu untuk seatnya tuh nggak terlalu untuk ngasih kenyamanan di pantat itu tuh kurang gitu loh. Dibanding Vespa mending NMAX katanya gitu. Tapi belum pernah punya experience untuk diboncengin pakai Vespa sih. Ini kenapa macetnya padat banget ya, astaga. Ya pokoknya selip-selipnya kurang lebih seperti ini. Aduh aku stuck lagi. Ini padat banget sih sumpah. Padahal ya plat DK semua loh, nggak ada pendatang loh. Jadi apakah masih worth it Vespa dibeli di 2025? Menurutku sih masih aja ya. Maksudnya tetap setiap setiap market, setiap segmentasi itu pasti ada pasarnya gitu loh. Kayak misalkan ada yang bilang kalau mending bilang oh mending ini mending itu gitu kan ya, memang bukan kamu target pasarnya ya. Pasti jawabannya untuk senjatanya pasti dikasih kata-kata itu gitu, bukan kamu target pasarnya ya memang sih gitu, mau gimana lagi gitu loh. Dan gerimis, oke mantap. Tapi menurut kalian gimana? Coba tulis komen di bawah ya. Mungkin ada yang user Vespa Matic di sini, atau mungkin ada yang mau ada keinginan beli Vespa di tahun ini, atau mungkin sudah punya. Experience kalian gimana? Coba komentar di bawah. Untuk fans boy Vespa mari berkumpul ya. Untuk masalah posisi ridingnya itu menurutku juga punya karakter tersendiri ya. Nggak bisa disamain Vespa tuh mirip sama Vario contoh, atau Vespa tuh mirip sama Fazio Villano pun nggak mirip gitu loh. Beda bro, tetap beda. Dia profilnya tinggi, terus abis itu tuh untuk stangnya dia nggak yang sesantai itu, tapi juga nggak yang tegang banget gitu loh, nggak yang senekuk Vario contoh atau Aerox gitu kan, nggak kayak gitu, kayak ya punya karakter sendiri aja gitu loh. Oh ya buat yang kemarin yang komen ya, aku kan lagi coba color grading ya. Terus ada yang komentar itu langitnya nggak terlalu kelihatan gara-gara color grading atau memang ke reduce. Ya ini Bali akhir-akhir ini memang kalau sore, aku biasanya tuh ngevlog tuh sore, itu tuh memang agak mendung dikit ya, jadi agak gelap dikit. Tapi kalau misalkan soal color grading itu juga salah satunya ke reduce dikit juga sih. Sobat teman-teman terima kasih, ini udah gerimis. Udah gerimis bro. Hujan loh, bukan gerimis, lebih padat nih. Sobat teman-teman terima kasih yang sudah nonton, dan until next time. Ini adalah vlog sekian untuk konsistensi Lukas Gretia, upload terus ya sekarang ya. Pokoknya 1 minggu 3 kali. Menurut kalian gimana? Komentar aja di bawah. Thanks for watching. Terima kasih sudah lihat video ini. Bye bye. Dadah. Hujan malah nih. Iya. Kalau misalkan nggak terlalu deres banget sih aman ya kameraku ya. Tapi kalau udah deres banget ampun dah, takut ini konverternya tuh. Soalnya kalau untuk kameranya sebenarnya kalau hujan deras pun nggak masalah, tapi aku tuh boris sama konverternya tuh karena kebuka kan. Kalau pakai Action 5 atau Action 4 yang bisa connect dengan wireless mic,
yang tanpa ditancepin itu tuh sebenarnya bisa, cuman kan ya mahal bro, belum ada sponsor bro.